Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mas Terbucin dari channel Bujang Deriti. Apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali membawakan kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kita kali ini datang dari seseorang yang bernama Upi. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo, selamat malam Mas Terbucin dan teman-teman subscriber Bujang Teriti. Perkenalkan, nama saya Upi. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya. Pengalaman ini yang berjudul Penghuni Gaib Penampung TKW. Kejadian ini aku sendiri yang mengalami pada pertengahan tahun 2012 lalu. Saat itu aku diterima bekerja sebagai staf pengajar untuk para tenaga kerja wanita yang bertujuan ke negara Malaysia dan Singapura. Aku ditempatkan di salah satu kantor cabang daerah Jakarta Timur. Sejak aku menginjakkan kaki di kantor tersebut, suasananya sudah terasa berbau mistis. Aku lulus interview dan langsung diperbolehkan tinggal di lantai atas yang dipergunakan sekaligus sebagai sarana belajar dan penempatan para tenaga kerja hingga keberangkatan ke negara tujuan. Kantor itu terdiri dari 5 lantai. Lantai 1 berfungsi sebagai kantor dan ruangan staf. Lantai kedua digunakan untuk fasilitas dapur umum. Juga tersedia sebagai tempat makan dan bersantai. Ruangan itu bila malam ditempati sekitar 12 orang wanita. Saat itu jumlah para TKW tidak begitu banyak, kurang lebih sekitaran 50 orang. Aku menempati lantai 3. Di sana ada kamar khusus berukuran 3 x 4 meter persegi, khusus para staf perempuan, yaitu aku dan 2 teman profesiku, namanya Mutia dan Eka. Mutia bertugas di kantor, sedangkan aku dan Eka mengajari materi bahasa Inggris dan praktek kerja. Sedangkan yang lain adalah tenaga kerja yang usia mereka terbilang masih sangat muda, sekitar usia 15-20 tahunan. Di lantai 3 itu selain aku dan 2 temanku juga diisi 10 orang. Lantai 4 juga ada yang menempati, yaitu oleh 14 TKW, kecuali lantai 5. Semua dilengkapi toilet masing-masing. Lantai 5 khusus digunakan untuk jemuran baju. Di sebelah tempat jemuran baju, tepatnya di depan tangga, ada sebuah kamar yang dahulunya hanya dipakai gudang. Tapi ketika ada TKW yang baru datang, mereka menyukai kamar di atas. Mereka kebanyakan usianya jauh lebih dewasa daripada TKW yang menempati ruang bawah. Salah satu dari mereka ada yang memiliki sixth sense dan bisa berkomunikasi dengan para makhluk halus. Walaupun aku tahu tempat kerjaku termasuk sarang hantu, namun karena aku butuh pekerjaan dan ingin memiliki bekal pengalaman, aku lebih memikirkan ke positif aja. Malam pertama aku tidur di kamar, entah kenapa udara terasa panas dan gerah. Aku pun pindah keluar dan tidur di samping anak-anak yang lain dengan menggunakan kasur lipat. Karena merasa lelah selama seharian dalam perjalanan, aku tertidur sangat pulas. Entah pukul berapa, telingaku mendengar suara gemericik air di kamar mandi sebelah kiri ruangan. Anehnya, suara gemericik itu seperti suara shower, padahal semua toilet kecuali yang di kantor tidak memiliki shower, melainkan menggunakan bak air dengan kayu. Suara itu begitu jelas, aku sempat berpikir mungkin suara gemericik hujan. Tapi karena kedua mataku mengantuk, aku biarkan saja hal tersebut. Akhirnya aku bertanya sama mbak-mbak, apa mereka semalam dengar suara gemericik? Aku mulai merinding.
karena semua berkata tidak sambil menggelengkan kepala. Rupanya baru pertama kali aku tinggal di sini sudah diajak kenalan oleh penghuni asli tempat itu. Kejadian yang kedua ini aku mengalaminya pada malam Jumat sekitar selepas yasinan bersama. Salah satu anak, sebut saja namanya Umi, dia mengetahui aku baru membeli BH dengan model terbaru. Tuh, anak ngotot pengen lihat. Padahal BH aku masih basah dan dijemur di atas. Dia malah bilang dan mengajak aku untuk naik ke lantai 5 hanya untuk melihat BH baruku. Ada-ada saja nih anak, pikirku. Lalu kami berdua naik ke atas dan masih lengkap mengenakan mukena karena belum melaksanakan sholat isya. Sesampainya di tempat jemuran, suasana tampak temaram karena hanya diterangi sebuah lampu. Di sana sangat sunyi karena semua ibu-ibu di situ sebagian masih di lantai 3 dan di lantai 2 nonton televisi. Tiba-tiba hawa terasa dingin sedangkan kami masih memakai mukena. Setelah ketemu dengan BH baruku, suasana agak tenang. Aku dan Umi sempat bercanda mengenai BH baru. Kemudian aku merasa bulu kudukku jadi merinding. Aku mendengar sangat jelas ada sebuah suara laki-laki menegur dengan logat bahasa khas orang Betawi. Lagi pada ngapain, Neng? Spontan aku kaget karena di situ tidak ada siapa-siapa, apalagi laki-laki. Dengan tangan gemetar aku menyenggol lengan si Umi. Rupanya dia pun merasa hal yang sama dengan mendengar suara teguran misterius itu. Tanpa dikomando, si Umi menarik tanganku dan lari secepatnya menurun tangga. Akhirnya dengan napas terengah-engah, kami pun sampai di lantai 3 kembali. Si Umi tempat terlihat pucat wajahnya. Lalu aku tanya apa dia sakit. Umi hanya menggelengkan kepalanya. Dia bilang kacanya di pojok tembok pagar di sebelahku tadi ada sosok pria jangkung memakai baju hitam berdiri membelakanginya. Tapi anehnya ketika aku tanya suara barusan dia malah tidak mendengarnya sama sekali. Aku semakin merinding jadinya. Tapi siangnya aku malah lupa dengan kejadian aneh yang aku alami semalam. Mungkin karena banyak kerjaan dan aku fokus untuk membimbing dan memberi pengarahan. Jadinya aku tampak seperti biasa kembali. Nah, siang itu juga penghuni penampung tempatku bekerja tak bosan mengerjaiku. Padahal siang hari, saat itu ketika waktu istirahat, tepat tengah hari Jumat, aku ke lantai 5 lagi untuk mengambil jemuranku. Kupikir di sana barangkali banyak anak-anak nongkrong sambil bersantai cari udara segar. Di sana tersedia bangku untuk sekedar duduk-duduk saja. Aku menaiki tangga satu persatu hingga sampai ujung. Ternyata di situ sepi, tak ada orang sama sekali. Pintu kamar anak atas pun tertutup. Aku tetap menuju ke tempat jemuran dan mengambil bajuku yang sudah kering. Cuaca tampak panas, tak ada angin sedikit pun. Namun seketika angin kencang seperti menabrak wajahku. Lalu aku dikejutkan dengan suara pintu yang menutup keras. Aku terhentak kaget sambil membaca istighfar. Samar-samar aku melihat bayangan seperti menembus dinding kayu kamar tersebut. Warnanya seperti asap hitam. Aku panik dan buru-buru turun ke bawah. Di tangga, aku berpapasan dengan ibu-ibu yang mau naik ke atas lantai 5. Aku pun bertanya, apa di lantai atas ada orang? Jawaban yang kuharapkan malah terbalik. Ibu itu bilang semua penghuni kamar atas ada di lantai 2 dan baru dia saja yang naik ke atas karena mau sholat zuhur. Walaupun aku bertambah panik, aku berusaha tidak menceritakan kejadian barusan pada siapa. Yang membuatku tetap tenang, aku tidak pernah merasa mengganggu mereka hingga kejadian yang benar-benar di luar nalar. Ketika suatu hari kami sedang melaksanakan sholat maghrib berjemaah, kami berkumpul seperti biasa di lantai 3. Lalu saat sudah waktunya sholat, suasana pun sepi.
Hanya samar-samar suara TV terdengar saat anak-anak yang lain tidak ikut sholat. Ada salah seorang anak, Siti namanya. Ia sedang berhalangan karena datang bulan. Siti berada sendirian di lantai 4. Teman dekatnya sudah membujuk agar Siti turun. Namun entah mungkin anak itu ada suatu masalah sehingga ia tetap ingin menyendiri. Parahnya lagi, dia sampai melamun dengan berdiri di pinggir jendela yang digunakan untuk melihat suasana jalan raya. Ketika kami sholat pada rakaat kedua, tiba-tiba kami mendengar suara jeritan Siti. Terpaksa dua orang membatalkan sholatnya dan berlari melihat keadaan Siti di lantai 4. Ketika mereka sampai, mereka sudah melihat Siti tergeletak pingsan dengan muka pucat. Saat Siti siuman, kami semua bertanya apa yang terjadi. Dengan masih ketakutan, Siti menceritakan bahwa saat itu dia melamun. Dia melihat sesosok kepala tanpa anggota badan melayang di depannya. Dengan matanya yang melotot dan mulutnya menyeringai persis hantu kepala yang meringis. Siti sampai trauma dan sakit sejak melihat penampakan makhluk tersebut. Ya, mungkin begitu saja cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Master Bucin yang sudah mau menceritakan cerita saya. Oke, terima kasih kembali ya kepada Mbak Upi yang sudah mau mengirimkan podcast horornya kepada Pujian Triti. Terima kasih kepada teman-teman subscriber Pujian Triti yang telah sudi mendengarkan kisah ini. Saya Master Bucin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.